Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk membahas soal-soal PAS Fisika kelas 11 SMA. Langsung saja soal yang pertama. Ini ada gambarnya ya, sebuah tongkat homogen dengan panjang 40 cm. Berarti panjang ini dari ujung sini ke ujung sini itu 40 cm. Kita langsung jadikan meter saja adik-adik, jadi 0,4 meter. Ini dari sini ke gaya F itu 5 cm, kita langsung jadikan meter 0,05 meter. Tongkat ini ya bermasa 3 kg. Berarti beratnya kita letakkan di tengah-tengah, itu gaya berat tongkat W tongkat ya. Itu besarnya adalah massa kali gravitasi. Masanya 3 kali gravitasi 10, 30 Newton. Sedangkan ini yang beban yang bergantung ini 2 kg, itu kita jadikan berat beban WB itu 2 kali gravitasi 10, jadi 20 Newton. Oke adik-adik, ini gaya F-nya sebesar 280 Newton. Adik-adik, pertanyaan soalnya adalah berapa momen gaya di titik O, berarti di sini. Oke adik-adik, kita putar semuanya ke O, berarti ini WT ini ya, yang terletak di tengah-tengah kita putar ke O, berarti searah jarum jam. Searah kita misalkan positif ya, kalau berlawanan arah negatif. Jadi momen gaya di O sama dengan WT dikali jaraknya atau lengan gaya dari sini ke sini. Ini posisi berat tongkat itu berada di tengah-tengah. Jika semuanya 0,4, maka dari sini ke sini 0,2 meter. Begitu juga dari sini ke O. Berarti WT dikali lengan gaya itu dari sini ke sini 0,2. Kemudian ini W beban, karena dia juga searah kalau kita putar ke titik O, maka dia ditambah ya, W beban dikali jaraknya dari sini ke sini 0,4. Kemudian di sini ada F, gaya F kita putar ke kiri ya, berarti kita putar ke O ya, karena kita momen gayanya di titik O, jadi semuanya kita putar ke sini. Berarti berlawanan arah jarum jam negatif, berarti dikurang gaya F dikali jarak dari sini ke sini 0,05. Oke adik-adik, kita selesaikan ya, sehingga momen gaya di O sama dengan ini, kita masukkan angkanya WT 30 dikali 0,2 ditambah ini ditambah WB nya 20 kali 0,4 dikurang F nya 280 dikali 0,05. Ini jarak sini 5 cm atau 0,05 meter. Oke adik-adik, kita kalikan 30 kali 0,2 6, 20 kali 0,4 8 dikurang 280 kali 0,05, itu hasilnya 14 ya adik-adik. Sehingga 8 tambah 6 14 dikurang 14 hasilnya 0. Jawabannya 0 Newton meter. Oke adik-adik, ini caranya sama seperti nomor 1, cuma bedanya di sini adalah masanya diabaikan. Jadi tidak ada berat dari tongkat ini, tongkat ABC ini. Oke, kemudian satu lagi perbedaannya adalah gaya F1-nya miring. Kalau miring seperti ini, kita cari gaya tegaknya saja adik-adik, yaitu F1, karena dia di sini sudutnya di sini, maka yang di uraian vektornya seperti ini adik-adik. Karena ini sudutnya, berarti yang ini cos, yang ini sin. Sehingga F1 yang tegak ini adalah F1 sin 37 derajat. Sedangkan cos berada di sumbu ini kita tak gunakan karena dia tidak punya jarak terhadap titik porosnya B ya, karena pas di sumbu. Jadi yang kita pakai adalah F1 sin. Oke adik-adik, kita langsung saja putar semuanya ke titik B.
torsi di B atau momen gaya di B, karena titik B adalah sebagai porosnya. Oke, F1 sin 37 kita putar ke titik B, ya searah jarum jam adik-adik, kita putar. Ini kan tegak ke atas, kita putar ke sini, maka dia searah jarum jam positif. F1 sin 37 kali dengan gayanya dari A ke B, yaitu 20 cm alias 0,2 meter. Harus dijadikan meter ya adik-adik. Kemudian di sini ada gaya F2 4 Newton ke atas. Kita putar ke B, maka dia berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan dia kurang. F2 kita kali lengan gayanya dari sini ke sini juga 0,2 meter atau 20 cm. Kita buat yang meter 0,2. Kemudian di sini ada F3, anak panahnya ke bawah, kita putar ke B. Maka kalau kita putar ke B ini searah jarum jam, maka di sini tambah F3 kali dengan gayanya dari sini ke sini 40 tambah 20 60 atau 0,6 meter. Oke adik-adik, cukup gayanya tidak ada lagi ya, cuman 1 2 3. Sedangkan gaya berat ini tadi diabaikan karena masanya diabaikan. Kita masukkan angkanya adik-adik. F1 bernilai 12, sinus 37 0,6 ya adik-adik, kali 0,2 dikurang F2 4 Newton kali 0,2, F3 8 kali 0,6. Oke adik-adik, 12 kali 0,6 kali 0,2 itu 1,44 dikurang 4 kali 0,2 yaitu 0,8 ditambah 8 kali 0,6 yaitu 4,8. Ini kita selesaikan 1,44 dikurang 0,8 ditambah 4,8 hasilnya adalah 5,44 Newton meter. Jawabannya E. Adik-adik kita lihat soal yang ketiga. Ini adalah sebuah katrol ya dari benda pejal. Kemudian pertanyaannya adalah percepatan tangensial. Kita tahu bahwa rumus sigma torsi atau momen gaya itu sama dengan I kali alfa. Jadi percepatan tangensial ini alfa ini. Oke. Kita tahu bahwa torsi itulah adalah gaya kali lengan gaya. Dimana di sini F lengan gayanya adalah R, yaitu jari-jari dari benda pejal ini sama dengan I kali alfa. Oke adik-adik, di sini diketahui momen inersianya adalah beta, maka I kita ganti dengan beta, maka F kali R sama dengan beta kali alfa. Pertanyaannya alfa, maka alfa sama dengan F kali R bagi beta. Oke adik-adik, kalau kita lihat option, betanya itu berada di atas ya, tidak ada per di situ, maka betanya kita naikkan sehingga F kali R beta pangkat 1 naik menjadi beta pangkat negatif 1. Jawabannya D. Adik-adik kita lanjut soal yang keempat. Pertanyaan adalah modulus elastisitas. Modulus elastisitas kita tahu rumusnya adalah F kali LO dibagi A kali delta L. Oke adik-adik, kita lihat F-nya. F-nya 100 Newton, kita buat F-nya 100 di sini. LO adalah panjang awal, panjang kawat logam 140 cm, ini kita rubah ke meter. 140 cm rubah ke meter jadi 1,4 ya adik-adik, karena dibagi 100. Jadi ini 1,4. A adalah luas penampang adalah 2 mm kuadrat. 2 mm kuadrat kita rubah jadi meter kuadrat. Milimeter ke meter yaitu kali 10 pangkat minus 6 ya, karena naik 3 satu tangga minus 2, jadi 2 kali 10 pangkat minus 6 ya. Jadi 2 mm kuadrat itu sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 6. Jadi di sini kita buat 2 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian delta L adalah pertambahan panjang 1 mm, kita rubah ke dalam meter jadi 1 kali 10 pangkat minus 3 karena naik 3 adik-adik, bagi 1000. Oke adik-adik, kita lanjutkan ya. 100 kali 1,4, ini hasilnya adalah 140 dikali ini 10 minus 6 dengan minus 3 jadi minus 9 ya. Jadi 2 kali 10 minus 9. Ini kita coret ya adik-adik. 140 bagi 2 70. 10 minus 9 naik ke atas jadi 10 pangkat plus 9. Kita jadikan 7, geser ke kiri 1, pangkat bertambah jadi kali 10 pangkat 10.
Newton per meter kuadrat. Jawabannya C. Adik-adik, kita lanjut soal yang kelima. Manakah yang memiliki konstanta elastisitas terbesar? Konstanta elastisitas itu adalah F bagi delta X. Adik-adik, ini kan F, ini delta X. Jadi adik-adik tinggal bagikan 50 bagi 10 ya, hasilnya adalah 50 bagi 10 hasilnya 5. 50 bagi 0,1 hasilnya adalah 500. 5 bagi 0,1 50. 500 bagi 0,1 itu 5000. 500 bagi 10 50. Jadi yang terbesar konstanta elastisitasnya adalah D. Untuk meregangkan sebuah pegas sebesar 4 cm diperlukan usaha. Usaha pegas ini adalah adik-adik energi potensial pegas. Kita tahu energi potensial pegas rumusnya adalah setengah kali K kali delta X kuadrat. Oke, jadi kita masukkan energi potensial pegas atau usaha pegasnya yaitu 0,16. Ini setengah ya. K-nya kita cari dulu adik-adik ya, karena nanti kita perlu K-nya. Delta X ini yaitu bertambah 4 cm ya. Jadi kita rubah ke meter. Jadi hasilnya adalah 4 kali 10 minus 2 dikuadratkan. Oke, sehingga di sini 0,16 sama dengan setengah K. 4 kuadrat 16 kali 10 minus 4. Ini kita coret 16 dengan 2. 16 bagi 2 8. Sehingga K sama dengan 0,16 bagi 8 kali 10 pangkat minus 4. Oke adik-adik, ini kita rubah ke dalam bilangan berpangkat 0,16 jadi 16 kali 10 pangkat minus 2 dibagi 8 kali 10 pangkat minus 4. 16 bagi 8 hasilnya 2. 2 kali 10 minus 2 ini naik 10 pangkat plus 4. Karena minus naik jadi plus. Jadi sehingga hasilnya 2 kali 10 pangkat minus 2 tambah 4 plus 2 ya. Karena kali pangkat ditambah ya adik-adik. Jadi 200 itu nilai K-nya ya adik-adik. Sekarang yang ditanya adalah besarnya gaya. Berapa besarnya gaya jika pegasnya meregang atau bertambah panjang 2 cm. Kita tahu gaya F sama dengan K kali delta X. Oke, jadi kita masukkan K-nya yang sudah kita dapatkan ya, konstantanya 200. Delta X-nya 2 cm jadi 2 kali 10 minus 2 meter. Ya, ini pangkat plus 2 atau 100 nih, 02 ini habis dengan minus 2 ini jadi 2 kali 2 4 Newton. Jawabannya E. Adik-adik, kita lanjut soal nomor 7. Susunan pegas berikut memiliki konstanta pengganti sebesar. Oke adik-adik, ini dengan ini kan paralel adik-adik. Yang dua ini kita ganti satu ya jadi K paralel. Ya ini satu buah itu. Ini K paralelnya adalah hasil jumlah 500 dengan 500 ya. 500 tambah 500 hasilnya 1000. Sedangkan yang ini adalah K-nya bernilai 250 Newton per meter. Jadi sekarang yang dua ini kita ganti satu yaitu K seri ya, seri. Jadi rumus seri yaitu 1 per KS sama dengan 1 per KP yang ini ya, yang satu ini ditambah rumus 1 per K yang ini ya. Sehingga hasilnya 1 per 1000 ditambah 1 per 250. KPK dari 1000 dan 250 adalah 1000. 1000 bagi 1000 1 kali 1 1. 1000 bagi 250 4 kali 1 4. Sehingga 1 per KS-nya adalah 5, yaitu 1 tambah 4 jadi 5. 5 per 1000 itu 1 per KS. Kalau KS-nya adalah 1000 bagi 5. 1000 bagi 5 hasilnya 200 Newton per meter. Jadi konstanta pengganti serinya atau konstanta totalnya ya, pengganti totalnya yang satu buah ini adalah 200 Newton per meter. Jawabannya A. Jadi kita lanjut soal yang ke-8. Ini materi fluida ya, pipa U. Adik-adik, ini kalau ada dua jenis fluida maka rumusnya adalah rho
1 gravitasi kali H1 sama dengan rho 2 kali gravitasi kali H2. Oke, gravitasinya sama dicoret ya, karena gravitasi bumi kan nilainya sama, yaitu 10 atau 9,8. Rho 1 adalah massa jenis 1 ya, misalkan di sini adalah air ya, ini yang satunya kita ambil air ya, ini air, ini minyak ya, yang satunya sebelah sini. Rho airnya 1000. H1 adalah tinggi air ke perbatasan yang ini, perbatasan air dengan minyak. Jadi H airnya belum diketahui, kita buat H1. Rho 2 itu massa jenis benda 2 atau fluida 2, yaitu minyak, yaitu massa jenisnya 800. H2 itu tinggi minyak ini ke perbatasan antara minyak dengan air, yaitu 10 cm. Satuannya tak payah dirubah ya, karena saling menghabiskan. Nanti H1 ini hasilnya adalah cm. 800 kali 10 8000 bagi 1000 habis jadi 8 cm. Itu adalah H1. Pertanyaannya adalah delta H. Delta H adalah tinggi di mana perbedaan H1 dengan H2 ya. H2-nya H minyak ya, ini H2. Ini H1. Jadi delta H sama dengan H2 dikurang H1. H2-nya 10, H1-nya 8. Sehingga perbedaan tingginya adalah 2 cm. Jawabannya E. Adik-adik, kita lanjut soal berikutnya, hukum Archimedes ya adik-adik. Ini ada benda di dalam fluida yang tenggelamnya adalah 0,8. Yang tenggelamnya atau tercelup ke fluidanya yaitu 0,8 dari volume. V ini adalah volume dari total semuanya ya. Total semuanya volumenya V. Berarti kita langsung saja gunakan rho B kali VB sama dengan rho F kali VF. Rho B ini massa jenis benda. Massa jenis benda yang ditanyakan kita buat rho B. VB ini volume benda keseluruhan. Berarti V kita buat ya, keseluruhan V. Rho F ini massa jenis fluida atau zat cairnya ya. Fluidanya ini cairannya bermassa jenis 0,75 gram per cm kubik ya adik-adik. Kemudian VF-nya adalah volume benda tercelup fluida. Jadi ini adik-adik, volume VF ini volume tercelup fluida. Jadi ada 0,8 yang tercelup, berarti 0,8 V. V-nya bisa dicoret kiri kanan ya. Hingga rho benda adalah 0,75 dikali 0,8. Ya, hasilnya adalah 0,6 gram per cm kubik. Ya, jika dalam kilogram per meter kubik hasilnya adalah 600 kg per meter kubik. Ini jawabannya adik-adik. Adik-adik, soal yang berikutnya, ini nomor 10 adalah suhu tepat pada sambungan. Ini sambungannya ya, sambungan logam P, ini logam P, ini logam Q sebelah kanan. Ini kalau ketemu soal seperti ini adik-adik samakan aja, adalah perpindahan kalor P itu sama dengan perpindahan kalor Q, yaitu rumusnya K kali A kali delta T bagi L. Di sebelah sini juga ya adik-adik, K kali A kali delta T per L. Oke adik-adik, di sini kita lihat dulu yang samanya adik-adik ya. Di sini dia sampaikan bahwa luas penampang kedua batang sama, berarti luasnya bisa dicoret A-nya. Adik-adik tengok panjangnya sama-sama 15 juga bisa dicoret. Ya, kemudian di sini ada kalimat konduktivitas termal logam P 2,5 kali konduktivitas termal logam Q. Berarti kalau misalnya logam Q konduktivitas termalnya K, maka logam P 2,5 K karena 2,5 kali ya. Delta T untuk yang P ini kan suhu kecil, ini besar, maka di sini akan TC atau suhu sambungannya, suhu tepat pada sambungan dikurang 10 ya, karena di sini suhu kecil, jadi yang tengah kurang bawah, sama dengan ini K. Untuk yang bagian Q, karena ini suhu tinggi, maka tinggi kurang tengah ya, 115 kurang TC ya. Jadi kalau bagian yang rendah, tengah kurang rendah, TC kurang 10, bagian yang tinggi kurang tengah ya. Oke,
Oke, jadi kita lanjutkan. Ini kita kalikan. Sebelum kita kalikan ke dalam gini, K-nya bisa dicoret. 2,5 kali TC. Hasilnya adalah 2,5 TC. 2,5 dikali 10, negatif 10 ya. Jadi negatif 25. 115 kurang TC. Ini TC-nya kita pindah ke sini sehingga 2,5 TC minus TC pindah jadi plus TC. Ini 115 tetap. 25 negatif pindah ke sini jadi plus 25. 2,5 tambah 1 3,5 TC. 115 tambah 25 itu 140. Sehingga TC 140 bagi 3,5 hasilnya adalah 40 derajat Celcius. Jawabannya C. Jadi kita lanjut soal yang ke-11. Kecepatan air pada pipa kecil. Berarti berapa kecepatan di sini ya. Ini kita bilang V2. Ini kita buat V1. Ini persamaan kontinuitas ya, jadi gampang saja. A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. A1 luas 1 yaitu 10 cm kuadrat. Tak perlu dirubah ya ke meter kuadrat karena dia saling menghabiskan dengan A2 nanti ya. V1 nya 10, A2 nya 4, V2 nya yang dicari 10 kali 10 100, 4 kali V2 4 V2 sehingga V2 adalah 100 bagi 4. Hasilnya adalah 100 bagi 4 25 meter per sekon. Jawabannya B. Adik-adik, bagi adik-adik yang menginginkan file soal-soal yang pernah dibahas di channel ini, adik-adik bisa lihat di website kami globalexacta.com. Atau adik-adik inginkan pembahasan soal video-video singkat, adik-adik bisa lihat di media sosial kami, di TikTok kami atau di Instagram kami yaitu @globalexacta. Oke, adik-adik, kita lanjut soal yang ke-12 berkaitan dengan gaya angkat pada pesawat ya. Ingat adik-adik, untuk gaya angkat itu kuncinya adalah ya P atau tekanan itu yang di bawah sayap yang besar. Di bawah sayap besar. Berarti yang di bawah lebih besar dari di atas. Untuk V yaitu kecepatan ya, kecepatan aliran udara. Itu yang di atas sayap yang besar. Di atas sayap yang besar. Jadi kita ingat aja tekanan di bawah yang besar, kecepatan aliran udara di atas yang besar. Ini tekanan di bawah sayap lebih kecil, salah ya. Harusnya di bawah lebih besar. Gaya yang timbul di bawah sayap lebih kecil, ini juga salah. Kecepatan aliran udara di bawah lebih kecil, benar ya. Kecepatan di atas yang lebih besar. Maka yang di bawah lebih kecil. Jawabannya C. Kita lihat soal yang nomor 13. Air bermasa 200 gram, suhunya 90 dicampur dengan air 500, suhunya 10. Ini adalah materi asas Black. Kenapa? Karena ada dua benda sama-sama air nih ya, berbeda maupun sama, suhunya berbeda dicampur, yaitu asas Black. Adik-adik langsung buat saja. Q lepas sama dengan Q terima. Q adalah kalornya ya, yaitu rumusnya M kali C kali delta T. M kali C kali delta T. Ini adalah bagian suhu yang tinggi. Suhu yang tinggi ini yang 90 derajat, bendanya air. Suhu yang rendah ini sebelah sini ya, yang terima. Ini suhu tinggi, ini suhu rendah. Ya. Ini yang 90 derajat Celcius, ini 10. Karena sama-sama air, kalor jenisnya sama, kita coret. Masa suhu yang tinggi 200, di sini kita buat 200 ya. Oke adik-adik, kalau ini kita bisa gambarkan seperti ini adik-adik. Ini yang suhu tingginya 90, suhu rendahnya 10. Maka suhu tingginya akan turun setelah dicampur, suhu rendahnya akan naik, nanti berada di keseimbangan, kita sebut TC. Maka yang suhu tinggi kurang tengah, jadi 90 kurang TC. Ini masa suhu rendahnya 500. Untuk delta T-nya tengah kurang rendah, TC kurang 10. Jadi ingat adik-adik, yang tinggi kurang tengah, tengah kurang rendah. Itu inti asas Black. Ini karena kali 02 ini bisa kita coret. Tinggal 2 kali 90 180
2 kali TC min 2 TC. Ini 5 kali TC 5 TC, 5 kali 10 min 50 nih ya. Oke, kita lanjutkan adik-adik. Ini min 2 TC pindah ke sini, jadi ini 5 TC plus 2 TC karena min pindah jadi plus. Ini 180 minus 50 pindah sini jadi tambah 50. 180 tambah 50 230. 5 TC tambah 2 TC 7 TC. Sehingga TC adalah 230 dibagi 7. Hasilnya adalah 32,857. Kita bulatkan jadi TC-nya adalah 32,86 derajat Celcius. Hasilnya C. Jadi kita lanjut soal yang ke-14. Sebuah logam suhunya 120 derajat Celcius dimasukkan ke dalam air. Berarti ini juga asas black. Q lepas sama dengan Q terima. Logam dicampur air yang suhunya berbeda. Jadi kalau ada dua benda suhunya berbeda itu asas black ya. Yang melepas adalah yang suhu tinggi, berarti logam. Yang melepas adalah logam di sini. Yang menerima adalah air karena air suhunya lebih rendah 20 derajat Celcius. Adik-adik langsung buat di sini M kali C kali delta T. Di sini juga M kali C kali delta T. M massa logam 200, kita buat di sini 200. C kalor jenis logam yaitu 0,25. Delta T ya, logam lebih tinggi yaitu suhunya 120, sedangkan air 20, maka tengah-tengahnya TC. Maka karena logam ini yang melepas, maka tingginya 120, yang tengah-tengahnya TC, berarti 120 kurang TC. Untuk yang menerima massa air 200, kalor jenis air 1, delta T-nya adalah tengah kurang rendah karena suhu air yang rendah, tengahnya TC atau suhu tempat campurannya ya, TC kurang 20. Ini 200 dengan 200 ini habis ya Dedek, karena kebetulan masanya sama, kita coret. Tinggal 0,25 dikali 120 ya. Oke Dedek, ini 0,25 kali 120 hasilnya adalah 30. Kemudian 0,25 kali TC min 0,25 TC. 1 dikali TC TC 1 dikali 20 ya, negatif 20. Pindahkan 20-nya ke sini jadi 30 tambah 20 karena negatif pindah jadi positif. TC di sini 0,25 TC minus jadi plus 0,25. Ini 50, hasil jumlah 30 dengan 20. Ini 1 TC artinya dia ya. Ini 0,25 TC dari sini. 0,25 tambah 1 jadi 1,25 TC. Sehingga TC-nya adalah 50 dibagi 1,25, hasilnya adalah 40 derajat Celcius. Jawabannya B. Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik dalam menghadapi PAS ganjil untuk mata pelajaran fisika kelas 11 peminatan MIPA. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.